Jadi sepanjang kita menjadikan semua kegiatan kita menjadi baik di hadapan Allah, maka nanti ada nilai yang diberikan. Nilai yang diberikan itu fungsi dunianya membuat keadaan kita tertata menjadi lebih baik, sehingga kebaikan-kebaikan berupa rizki, ketenangan, kenyamanan, apresiasi itu datang. Nah, kebaikan ini nanti dikonfirmasi di akhirat dalam bentuk pahala yang kita dapatkan saat mengerjakan itu. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa kabar semua? Sehat? Baik. Tanpa kecuali siapapun yang berada di ruangan ini malam hari ini, mudah-mudahan yang pertama dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan kesehatan paripurna yang dengan itu dapat menjalani aktivitas dengan baik. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjaga nilai-nilai keislaman dan keimanan sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, malam ini kita bagi dua, dan insya Allah tidak akan lama. Saya berapa menit? 10 menit. Oke. Yang pertama saya mau cerita, yang kedua kita diskusi. Malam ini kita perbanyak diskusi, tanya jawab, mungkin bisa saya yang tanya, Anda yang jawab, atau sebaliknya. Teman-teman, pertama saya mau katakan begini, sesibuk apapun kita, setinggi apapun status yang kita miliki, apapun yang melekat pada diri kita hari ini, status kita tetap tidak akan berubah sebagai hamba Allah yang pasti pulang. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah dan sudah punya kepastian akan ditanya tentang segala misi yang ditugaskan pada kita, sejauh mana kita bisa optimalkan. Tugas itu cuma dua. Yang pertama, menjadikan semua kegiatan kita di dunia ini sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Nah, semua kegiatan yang kita kerjakan, yang kita niatkan untuk membuktikan bahwa kita seorang hamba yang bertuhan, itu disebut ibadah namanya. Orangnya disebut abdun, jamaknya disebut ibad. Jadi konsepsi dasarnya, apapun yang kita kerjakan, aktivitas di dunia ini, entah itu sifatnya ritual, seperti kita sholat misalnya, yang muslim, ataupun kegiatan-kegiatan interaksi harian kita. Bisa bersifat sosial, Anda yang bekerja di birokrasi, atau yang berbisnis, berdagang, mengajar, semua kegiatan kita yang kita kerjakan untuk membuktikan bahwa kita itu bertuhan, maka itu disebut ibadah. Nah, saat kita mengerjakan ibadah itu, pekerjaan itu, ketika kita niatkan untuk menjadi ibadah, maka pekerjaan itu punya sifat baru. Ini dasarnya dulu ya, saya coba tanamkan dulu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu, pekerjaan bila diterjemahkan ke bahasa Arab, apapun jenisnya, itu disebut dengan amal namanya. Ya, amal itu terjemahannya aktivitas, pekerjaan. Nah, bila pekerjaan itu kita tujukan untuk penghambaan kita pada Tuhan, maka disifati dengan amal, dengan kata baru yang menunjukkan bahwa amal itu dikonfirmasi, disetujui oleh Tuhan.
namanya soleh. Maka bertemulah amal dengan sifat soleh, disebut amal soleh. Nah, tugas kita itu hanya memastikan bagaimana semua pekerjaan kita menjadi soleh. Itu saja. Jadi, tidak bisa soleh itu disebut dengan baik saja, tidak. Soleh itu kebaikan yang disetujui oleh Allah. Kebaikan yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena nanti ada orang berbuat baik, tapi motivasi kebaikannya bukan untuk ibadah. Standar berkehidupan saja. Ya, oke, saya kembalikan supaya cepat. Tugas kita, apapun yang kita kerjakan, saya mau makan, bagaimana makan saya ini Allah senang. Bagaimana berpakaian saya ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Maka makan pun aktivitasnya bagaimana menjadi soleh. Berpakaian bagaimana menjadi soleh. Nah, supaya semua kegiatan kita menjadi soleh, maka datanglah panduan. Itulah yang menjadikan di dalam Islam semua kegiatan itu ada panduannya yang kita sebut dengan doa untuk mengkonfirmasi sekaligus merubah satu kegiatan yang sifatnya rutinitas biasa menjadi kegiatan ibadah. Jadi kalau Anda tanya, mengapa saya makan ada doanya? Mengapa minum ada doanya? Mengapa bangun tidur ada doanya? Mengapa urusan ke toilet pun ada doanya? Bahkan langkahnya diatur. Bukan sekedar untuk membimbing kita menjalani aktivitas, tapi untuk memastikan semua yang kita kerjakan itu punya nilai di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kita jaga sampai kita pulang. Jadi sepanjang kita menjadikan semua kegiatan kita menjadi baik di hadapan Allah, maka nanti ada nilai yang diberikan. Nilai yang diberikan itu fungsi dunianya membuat keadaan kita tertata menjadi lebih baik, sehingga kebaikan-kebaikan berupa rizki, ketenangan, kenyamanan, apresiasi itu datang. Nah, kebaikan ini nanti dikonfirmasi di akhirat dalam bentuk pahala yang kita dapatkan saat mengerjakan itu. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Apa namanya? Jadi kita dapat 3 kata baru ya. 1 ibadah, 2 amal soleh, 3 hasanah. Jadi misal, saya beri contoh singkat. Ini ada gelas, di dalamnya ada air. Saya mau minum, misal. Minum ini kegiatan rutinitas, fungsinya menghilangkan haus. Tapi bagaimana kita menjadikan aktivitas minum ini menjadi ibadah? Dari sekedar amal jadi soleh. Yang punya fungsi hasanah. Ini yang mau saya jelaskan. Maka dibimbing kita sebelum minum, ada bimbingan dalam Islam. Ambil dengan tangan kananmu, khuz biyaminika ma yalik, sammillah, au qul bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama Allah melekat pada aktivitas minum itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang mengkonfirmasi perbuatan minum seketika berubah jadi amal soleh dan punya nilai hasanah. Nah, apa yang dimaksud hasanah di dunia? Air yang kita minum nanti melewati fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya menghilangkan haus. Anda mau minum apapun, minum. Fungsi awalnya menghilangkan apa? Haus. Tapi ketika hasanah hadir pada minuman yang kita minum itu, maka datanglah kemudian keberkahan dari hasanah itu yang menyertainya. Air ini sekalipun sedikit diminumnya, tapi ada hasanahnya, dia berubah menjadi keberkahan untuk dunianya. Berkah itu gampangnya begini, ziyadatul khair wastimraruhu. Paham? Tidak. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten kebaikan itu melekat dalam perjalanan aktivitas kita. Jadi minuman ini bukan sekedar menghilangkan haus, tapi menjadi tenaga yang dengan tenaga itu mudah kita berbuat baik. Maaf, ada orang minumnya banyak, makannya banyak,
Tapi untuk beraktivitas yang positif dia nggak mampu. Bukan sekedar ibadah ritual, tidak. Berpikir tidak tajam. Diskusi tidak keluar argumen. Kegiatannya kurang positif. Itu artinya ada keberkahan yang berkurang pada perangkat kehidupannya. Nah, hasanah itu mengkonfirmasi segala yang kita kenakan dalam hidup, membawa nilai-nilai yang membuat kita tampil lebih baik. Kapan pakaian ini berkah? Bukan hanya ketika pakaian ini bisa melindungi sesuatu yang harus kita tutup, aurat kita. Tapi ketika kita kenakan pakaian ini membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Kapan sepedanya berkah? Kapan sendalnya berkah? Kapan kacamatanya berkah? Kapan handphonenya berkah? Apakah pada handphone itu meletak hasanah? Jika yang diposting itu hanya gibah, jika yang diposting tidak pernah produktif, jika yang diposting itu celaan, itu tandanya tidak ada barokah di dalamnya. Mungkin syududu yang ada itu. Jadi sederhananya adalah bagaimana jadi suami yang diberkahi, jadi istri yang diberkahi, jadi anak yang diberkahi, jadi teman yang diberkahi. Konsepnya adalah bagaimana menjalani peran dalam kehidupan jadi orang baik. Jadi muslim itu pasti baik. Kenapa Islam turunnya di tempat yang paling kompleks penyimpangannya sehingga disebut dengan jahiliyah? Jahiliyah itu bahasa singkatnya hatam kriminal. Jadi semua jenis kriminalitas dengan segala kompleksitasnya itu hatam dilakukan. Islam turun merubah suasana itu tiba menjadi lebih baik. Jadi kalau ada umat Islam mengaku muslim, keluar dari perangkat tubuhnya sesuatu yang tidak baik, tidak berkah, maka ada yang tidak soleh yang dia konsumsi dalam hidupnya. Ada yang tidak soleh yang masuk ke dalam bagian-bagian tubuhnya. Sehingga alih-alih matanya melihat yang baik, dibimbing dengan keberkahan, tapi mata beralih untuk memandang sesuatu yang tidak positif. Lisan berkata sesuatu yang tidak baik, sampai ke ujung kaki. Nah, tugas kita selama hidup, memastikan semua bagian tubuh yang melekat pada diri kita ini, berfungsi dengan baik, dan menjalani peran-peran kehidupan yang melekat pada diri kita dengan lebih baik. Jadi anak yang baik, jadi istri yang baik, suami yang baik, demikian seterusnya. Oleh karena itu, fitrah di lisan kita selalu mengatakan, saya ingin punya anak yang soleh. Saya ingin punya suami yang soleh, istri yang soleha. Ya, kalau perempuan tinggal ditambah tak untuk membedakan gendernya. Ya, jadi saya ingin suami yang soleh, perempuan soleha, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, soim. Masuk ya. Oke, balik, agak cepat sedikit. Jadi kita sering memohon pada Allah supaya semua kegiatan kita itu punya hasanahnya. Nah, nanti setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini yang kita niatkan untuk jadi amal soleh, punya hasanah. Hasanah di akhiratnya berubah bentuknya dari yang tadinya keberkahan dunia menjadi pundi-pundi pahala. Itu yang kita bawa pulang. Saya logikakan sebentar ya. Ini ada flip chart, jadi saya sedikit visualisasikan. Oh, maaf, whiteboard. Mungkin tidak bisa mengcover keseluruhan, tapi mudah-mudahan agak terlihat ya. Belakang terlihat ya? Ya, insya Allah ya. Saya tulis dulu ya, baru kelihatan. Oke. Ini ada, kita alur perjalanan hidup kita dulu ya. Ini di akhirat. Ini waiting room di alam kubur. Ini yang insya Allah kita lalui. 1, transit di sini. 2, berakhir di sini. Teman-teman, akhirat itu ujung sesuatu yang tidak ada pangkalnya lagi. Jadi ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah pakai tak akhirat, artinya ujung sesuatu yang tidak ada lagi awal setelah itu. Jadi kehidupan kalau sudah di situ, selesai.
nggak bisa pindah. Nanti problemnya cuma dua. Apakah di tempat yang baik, dinamakan dengan surga, atau di tempat yang tidak inginkan kita berada di sana, yaitu neraka. Baik ya, pelan-pelan. Sekarang kita ada di mana? Di Smesko ya. Baik. Ini bagian dari dunia. Apa artinya dunia? Boleh angkat tangan? 500.000? Ya, Mbak, silakan. Boleh berdiri? Ya, cepat saja. Boleh dibantu dipinjamkan mic-nya? Ya. Tidak usah ditiup, tidak panas. Langsung. Dibantu volumenya? Saya hitung sampai 3 sebelum waktu habis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ustadz. Ya. Setahu saya adalah dunia adalah tempat yang kita injak saat ini. Kita berada di planet bumi, planet nomor 3 ya, ciptaan Allah SWT, dengan bagaimana kita bersikap, kemudian juga bagaimana kita hidup di dunia ya, yang nanti juga ada yang namanya hidup terakhir, namanya hidup di akhirat yang akan kekal. Jadi dunia menurut saya yang saya ketahui adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan sesuatu, dan bagaimana kita nantinya bisa menabung amal soleh untuk kita bawa menuju ke akhirat. Baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan? Ya. Terima kasih ya. Dan ini menunjukkan bahwa Anda sedang berada dalam fitrahnya. Ya. Jadi di antara fitrah perempuan itu disebut dengan nisa, salah satunya senang mengungkapkan apa yang dirasakan. Gitu ya. Makanya nanti dalam rumus rumah tangga, suami itu jangan pernah mendebat istri kalau sedang marah. Tunggu sampai tenang. Dan kalau sedang tenang, jangan didebat, nanti dia marah. Oke, bagus pernyataannya, tapi belum sampai pada titik yang saya maksudkan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin menjawab Ustadz, saya Nia dari Citayam. Bagi saya dunia itu bumi beserta isinya, ya, makhluk ciptaan Allah beserta alam dari seluruh peradaban makhluk hidup, baik itu manusia dan makhluk hewan, tumbuhan lainnya, dan juga bagaimana mereka berinteraksi. Baik. Ya, hablum minanas. Berinteraksi dengan makhluk ciptaan lain, dengan tumbuhan, dengan hewan. Nah, itu ada di dunia. Baik. Berikan tepuk tangan, Ibu. Terima kasih, Bu Nia. Baik. Ibu Nia, kepanjangannya dunia. Baik. Ya, masing-masing tetap dapat 500.000 ya. Baik. Sudah, waktu habis Mas. Nanti ya, insya Allah. Belakang. Dunia itu artinya singkat, pendek, rusak. Dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Sesuatu yang bergerak cepat, singkat, dekat, dan punah. Jadi tempat yang kita pijaknya namanya ardun. Ya, tempat yang kita pijak. Kita ada di bumi namanya ardun. Sifat kita ada di situ disebut dengan dunia. Karena segala yang kita lakukan di tempat ini berlangsung sedemikian cepat. Ya, kayaknya baru tadi ya acara ini. Padahal kan sudah berlangsung selama 2 hari. Kayaknya baru kemarin deh lulus sekolah, padahal sekarang sudah berumah tangga dan punya cucu. Itulah dunia. Dan segala yang kita kerjakan ataupun kita tinggalkan pada akhirnya rusak. Apapun itu. Ini jangan diapa-apain gelas ini, simpan saja. Dalam durasi tertentu dia rusak. Itulah dunia. Apa pesan yang ingin saya sampaikan filosofisnya dari makna ini? Berebut pada sesuatu yang akan rusak. Itu membuang-buang energi.
Karena itu sangat disayangkan kalau ada orang menjatuhkan kehormatannya atau bertarung pada yang tidak baik, hanya memperebutkan dunia pada apa yang akan rusak. Nah, supaya tidak rusak, rubahlah kualitas pekerjaan kita menjadi amal soleh. Di sini yang kita kumpulkan amal soleh, konfirmasinya menjadi ibadah. Ini tugas pokok kita, dalilnya Quran surah 51 bagi yang muslim ayat 56. Ketika ini kita kerjakan, otomatis kita mendapatkan feedback dari perbuatan ini, mengarahkan kita pada nilai-nilai kebaikan. Itu yang kita sebut dengan hasanah namanya. Nah, kita kan mau pindah nanti ke sini. Kita akan tinggalkan ini. Hukum mengatakan, setiap berpindah tempat, maka kita harus mengikuti aturan di tempat baru itu. Sepakat ya? Anda pindah dari Jakarta ke Bandung, maka ikut aturan yang ada di Bandung. Anda pindah ke Malaysia, tugas tertentu, maka mata uang yang berlaku ringgit. Aturan yang berlaku, aturan Malaysia. Nggak bisa kita memaksakan, saya pengen aturan Indonesia diterapkan di tempat lain. Itu mustahil. Jadi Anda bayangkan, di interdunia saja, aturannya bisa berubah, tidak sama, maka bagaimana ketika kita meninggalkan dunia? Mustahil Anda ingin sama. Pindah di antara dunia saja, aturannya sudah berbeda. Maka pindah ke sini pun, dia punya aturan sendiri. Berpindah ke sini, ini punya aturan sendiri. Bekalnya tidak sama, aturannya berbeda. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di muka bumi ini satu referensi yang menjelaskan bagaimana suasana di alam kubur ini, bekal apa yang harus kita bawa, seperti apa persiapannya, apakah kita desain kuburan di atas dengan begitu mewah, terkonfirmasi di dalamnya akan ikut mewah, atau dia punya aturan sendiri. Nah, saya meriset dari sekian banyak kitab suci atau yang disucikan di muka bumi ini firm. Hanya Al-Quran yang menjelaskan terperinci tentang segala yang terkait dengan kehidupan, baik di dunia, alam kubur, sampai ke akhiratnya. Dan menjelaskan detil apa yang dibawa ke sini bekalnya, apa yang bermanfaat di sini. Nah, ketika kita mengonfirmasi ini tentang hasanah, lalu Tuhan katakan di Quran surah Al-Adiyat misalnya ayat 9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Quran surah ke-82 ayat ke-4 misalnya, ya, wa idzal qubur bu'thirat. Ketika seseorang masuk ke dalam alam kuburnya, meninggalkan semua perangkat dunianya. Ini hilang semua nih. Gak akan dipakai. Sudah tanggal. Nah, yang dibawa apa? Nah, amal soleh ini ketika menghasilkan hasanah, maka hasanah di dunia sifatnya barakah. Ketika meninggalkan dunia, hasanah itu dikonfirmasi menjadi ajrun namanya. Dalam bahasa Quran, ajrun jamaknya ujurun, bahasa kitanya pahala. Ini pelan-pelan ya. Ini nggak akan tampak sekarang. Nanti begitu mau pindah ke alam kubur, baru ditampakkan hasil yang telah kita dapatkan selama hidup berupa pahala itu. Ya, kalau pengen segera ya silahkan. Ya, itu pilihan masing-masing. Udah, sini ya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Wa basyiril mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Ajrun hasana. Jelas? Maka setiap mengerjakan satu perbuatan, detil sekali. Jadi amal soleh, maka kita punya 10 nilai pahala dari satu perbuatan hasanah. Ini yang bisa bawa pulang nih ke sini. Anda bikin status di handphone misalnya. Anda hanya tuliskan satu ayat saja. Misal, kita tuliskan misalnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, semua yang melekat pada pribadi Rasulullah teladan terbaik untuk hidup kita semua. Bikin status. Status itu, begitu kita tuliskan, kita niatkan untuk jadi amal soleh, maka dia melahirkan 10 nilai kebaikan yang kita bawa pulang. Itu ditemukan di Quran surah ke-6 di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati
falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang bernilai hasanah, maka dituliskan baginya 10 nilai kebaikan yang dia bawa pulang nanti. Handphonenya saat meninggal tidak ikut ke alam kubur. Anda boleh tes, itu rusak sendiri. Rusak sendiri. Boleh kalau mau coba bikin wasiat sekarang, mama kalau aku meninggal kangen, handphoneku simpen aja. Kalau mama kangen miss call aja ya. Tapi yang khairayyarah miss callnya. Kan miss call ada 2 kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairayyarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayyarah. Oke, ini yang dibawa pulang. Ini nanti akan ditimbang di akhirat. Handphonenya nggak ditimbang, jilbabnya nggak ditimbang, PC-nya nggak ditimbang. Yang ditimbang itu apa value dari semua yang kita kenakan, yang kita bawa pulang. Karena hukumnya beda. Aturannya nggak sama. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa. Doanya insya Allah kita hafal. Bahkan menjadi doa puncak bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Itu ada di Quran surah kedua di ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara sekian manusia yang beraktivitas ada yang konsisten, dia berkomitmen pada dirinya dengan memohon pada Tuhannya, ya Allah, bimbing aku sehingga hidupku di dunia itu punya nilai. Aku jadi orang baik. Dan kebaikanku dikonfirmasi di akhirat yang membebaskan aku dari ancaman-ancaman neraka. Jadi hidup kita selama berkehidupan hanya memastikan kita jadi orang baik apapun statusnya. Dan kebaikan itu punya nilai di hadapan Allah. Itu dulu pengantarnya. Ya. Nah, kita belum mulai ya, ini kita baru muqaddimah nih. Nggak, saya serius, di sini pengen 2 jam dari itu. Nih. Tuh. Pelan-pelan ya. Sampai di sini bisa dipahami jalan hidup kita? Baik. Itu standarnya awalnya. Tapi apakah semua yang kita kerjakan, semua terkonfirmasi soleh? Tugasnya kan menjadikan semua bagian tubuh soleh kan? Baik. Apa fungsi mata? Bukan sekedar melihat. Melihat yang soleh. Ketika yang dilihat ini tidak soleh, tidak baik, palingkan pandangan. Itu dasarnya. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Apa fungsi lisan? Bicara yang baik, yang soleh. Kalau yang tidak baik itu muncul, jangan diungkapkan. Maaf. Berbicara yang kotor itu tak baik. Gibah itu tak baik. Merendahkan orang tak baik. Bagi orang yang hasanah, tidak akan keluar kosa-kata itu. Tidak akan keluar. Nah, tapi pertanyaannya adalah, betapa banyak orang menginginkan hisab ringan di akhirat, mendapatkan surga sebagai tempat pulangnya, tapi dia punya kesadaran bahwa mungkin kesolehannya belum cukup membawa dia pulang kepada Allah dalam suasana yang lebih baik. Contoh, kita tes sekarang, kita masuk pada intinya. Siapa yang merasa sampai malam ini amal solehnya sudah banyak? Boleh angkat tangan. Turun. Gak usah malu-malu. Oke, siapa yang merasa amal salahnya lebih banyak dibanding solehnya? Oke, terima kasih. Turun. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang ingin sekali masuk surga? Insya Allah. Firdaus? Bersama Nabi? Oke, saya ulangi ya. Siapa yang merasa salahnya banyak? Ingin masuk surga? Firdaus bersama Nabi. Oke, saya info saja, info ya. Kenal Nabi Adam kan? Kenal di mana? Oke. Nabi Adam kan diizinkan ngasih contoh pernah salah kan? Salahnya berapa kali? Sekali keluar dari surga. Anda ngaku banyak pengen masuk. Nah, disinilah Allah mendeklarasikan betapa rahmatnya luar biasa dan memahami, sangat mengetahui tentang kondisi fitrah kita sepanjang dalam diri kita ada satu potensi yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus pada kesalahan, maka tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kita masuk pada pengantar yang kedua. Selesai pengantar kedua,
Saya berikan satu cerita dengan singkat dan selesai materi saya. Kemudian kita diskusi, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik. Jelas insya Allah? Ya, kalau jelas mari kita akhiri. Ini sudah paham ya konsep ini ya. Maksud saya gini, ada 3 tipikal orang yang berinteraksi dalam pengetahuan. 1, hanya sekedar mendapatkan info. Hanya ingin tahu. Masuk telinga kanan, tinggal sebentar, keluar kiri. Yang kedua, orang yang paham dengan informasi itu. Dia dapat informasi, data jadi informasi, diolah jadi knowledge. Yang ketiga, ini tingkat tertinggi. Dari pemahaman itu, dia punya komitmen dan dorongan kuat untuk mengerjakan, mengamalkan apa yang ngepahami itu. Nah, saya berharap kita semua masuk pada golongan ketiga itu. Ya, dan itu tidak cukup dengan amin. Buktikan ketika keluar dari sini, pandangan kita soleh, kata-kata kita soleh, dan pertemuan ini merubah kita menjadi lebih baik. Ini saya coba hapus yang bawahnya dulu. Ini saya biarkan yang atas ya. Semoga Allah ampuni kita semua. Sudah, tidak perlu asistensi ya, biar saya saja. Sekarang pelan-pelan. Saya ambil 3 makhluk dulu ya, untuk komparasi ya. Manusia. Oke. Malaikat. Satu lagi, ada masukan? Jangan terlalu serius melihatnya ke saya. Ya, ambil setan lah misalnya kan. Ya. Kalangan jin yang paling nakal. Itu sifatnya disebut setan, makhluknya iblis. Kalau baca Al-Kahf Quran surah ke-18 ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu dari kalangan jin yang aslinya, asalnya sangat taat, senang beribadah, tapi kemudian melakukan tindakan yang sangat angkuh sehingga keangkuhan itu menutup kebaikan-kebaikannya. Di dalam bahasa Arab yang standar, jika kita menemukan sesuatu yang tidak baik, ditutup oleh yang baik sehingga yang baiknya tampak. Itu libas namanya. Jelas? Maka pakaian disebut libas karena dia menutup aurat yang seharusnya tidak ingin kita tampakkan. Sebaliknya, kalau ada kebaikan ditutup dengan ketidakbaikan sehingga yang tidak baiknya dominan, itu iblis namanya. Jelas? Nah, ketika ketidakbaikan itu diwariskan pada orang lain, maka muncul sifatnya. Namanya syaitannya melekat pada objeknya disebut syaitan. Jadi ketika menjadi iblis belum menggoda orang lain. Tapi ketika kemudian keburukan itu diwariskan pada orang lain, maka dia menjadi syaitan. Iblis untuk dirinya ketika menggoda Adam, baru turun Al-Baqarah ayat 36 itu. Fa'azallahuma syaitanu anha. Jelas? Oke. Kalau paham, yuk kita uraikan. Pertama, makhluk 1, malaikat. Materi bahan terciptanya malaikat cuma 1. Dan dengan 1 ini membawa karakter, yaitu materi takwa. Materi apa namanya? Takwa. Takwa itu singkatnya puncak akumulasi kebaikan. Jadi semua sifat-sifat baik itu kalau kita kumpulkan menjadi takwa. Jujur, sabar, rendah hati, kita kumpulkan jadi 1, maka dia menjadi apa? Takwa. Nah, malaikat diciptakan dengan materi itu. Sehingga dasarnya secara fitrah, malaikat itu tidak punya potensi untuk berbuat salah. Satu-satunya makhluk yang selalu soleh dan tidak kenal salah. Bagi yang muslim nanti, ya secara umum, lihat di Quran surah ke-66 di ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak punya bakat maksiat dan selalu menunaikan tugas sesuai tupoksinya. Nggak pernah tukeran. Baik ya? Jadi kalau menurunkan wahyu, wahyu saja. Mencabut nyawa, nyawa saja.
Diminta sujud, sujud, nggak pernah bangun. Itu malaikat. Ya, jadi konfirmasi yang pertama, malaikat tidak punya bakat maksiat. Uji. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak kan? Oke ya? Baik, jadi semua yang melekat pada malaikat itu selalu baik. Lawannya ini setan. Setan tidak kenal soleh. Selalu salah. Karena dominasi yang ada pada dirinya yang melekat itu lawan dari takwa. Namanya fujur. Bahasa lainnya nafsu. Dan sifat fujur namanya. Bedakan ya. Ada fajar, ada infajar, ada fujur. Itu berbeda. Saya tidak akan bahas itu karena waktunya akan terlalu lama. Ya, intinya nafsu itu lawan dari takwa. Jadi kalau di malaikat ada sifat rendah hati, di nafsu ada sombong. Kalau di sifat takwa ada jujur, di sini ada dusta. Jelas sampai sini? Baik. Dan syaitan dominasinya semua sifat fujur. Nggak pernah kenal soleh, selalu salah. Baik ya? Dan menariknya, di dalam Al-Quran, baik setan ataupun malaikat yang positif, itu disebutkan dengan jumlah yang sama, 88 kali. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Ini dominan pada sifat soleh, positif, yang ini dominan pada sifat salah, negatif. Nah sekarang kenali diri kita. Ibu siapa yang suaminya malaikat? Tidak ada kan? Baik ya. Coba pastikan dulu, saya beri waktu, hitung sampai 3. Tidak ada malaikat di sini kan? Semua manusia ya? Sepanjang semua manusia, maka menariknya manusia ketika diciptakan, materinya adalah gabungan dari dua sifat ini. Ada takwanya, ada fujurnya. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa manusia yang disempurnakan penciptaannya, sepanjang dia manusia akan ada dua bagian potensi pada jiwanya, yaitu jiwa takwanya, bersamaan dengan itu adalah nafsunya. Jadi kita ini adalah makhluk yang berada dalam proses perjuangan untuk mengaktifkan sifat-sifat positif. Dalam saat yang sama kita berjuang untuk menekan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah dari dua ini, pertarungan dua bagian di tubuh kita ini, kalau takwanya unggul, kita lebih hebat dibandingkan malaikat. Itulah sebabnya kenapa malaikat diminta sujud hormat. Karena malaikat kalau sudah soleh, dia solehnya nggak berjuang. Ibu nggak usah muji malaikat, nggak ada kerjaan. Malaikat nggak dipuji pun sudah terpuji. Sudah soleh. Dan untuk soleh itu, dia tidak perlu berjuang. Kita mau soleh saja harus menaklukkan nafsu supaya takwanya naik. Itu poinnya. Tapi dalam perjalanan kehidupan, belum tentu yang ini dominan. Kadang-kadang ada pengaruh yang terdekat, pengaruh yang terjauh, lingkungan yang tidak kondusif, sehingga menjadikan nafsunya naik. Diprovokasi oleh setan, maka nafsu yang dominan, takwanya turun. Alih-alih kita berbuat soleh, maka dominan berbuat salah. Bisa dipahami sampai sini? Ini dulu gambarannya. Jadi sepanjang kita mengetahui diri kita manusia, bukan malaikat dan bukan setan, maka yang pertama, kita adalah makhluk yang berpotensi menjadi baik, lebih baik dibandingkan dengan malaikat, karena kebaikan itu diraih lewat perjuangan. Tapi juga kita bukan setan. Apa perbedaan manusia dengan setan? Setan tidak pernah kenal soleh, selalu salah. Jadi kalaupun dia berbuat salah, dia tidak pernah terfikir jalan untuk memperbaiki kesalahannya. Memperbaiki jalan kembali pada yang soleh, itu bahasa Arabnya disebut dengan taubat namanya. Ini salah jalan nih. Misal sen kanan beloknya kiri gitu kan. Ya. Salah nih, mau ke kanan betulan. Nah itu begitu belok kanan sesuai dengan sennya, itu disebut taubat namanya. Jelas? Jadi kalau nanti Anda lihat di depan ada yang sen kanan belok kiri, taubat, taubat. Jalan yang benar gitu ya.
Dah, pelan-pelan, sebentar. Nah, setan nggak kenal taubat. Makanya ketika setan berbuat salah, konfirmasi Quran surat 7, di ayat 11 sampai dengan 12, itu diberi kesempatan oleh Allah. Sifat Allah itu kan memberi kesempatan pada hambanya untuk kembali jadi baik. Tapi setan tidak, dia katakan begini, qala ma mana'aka, Allah sampaikan, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, setan, kenapa engkau tidak mau hormat pada Adam ketika aku perintahkan? Bukan Adamnya yang penting. Mana was Wisnu? Tunggu Wisnu. Ya? Bukan Adamnya yang penting. Yang penting itu perintahku, karena aku perintahkan, kamu ikut. Itu sebetulnya konfirmasi awal dari Allah untuk memberikan jeda kepada setan berpikir supaya tobat. Ya Allah, saya salah. Saya mau tobat. Tapi karena memang setan, nah itu. Dia nggak ambil peluang itu. Dia katakan begini, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih keren dibandingkan Adam, saya lebih hebat. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Enggak level dan tidak layak. Yang lebih tinggi kelasnya, mesti hormat pada yang rendah. Nah kita, saya, Anda, kita. Bukan setan, bukan malaikat. Jadi kalau pernah merasa baik, jangan menyimpulkan selalu baik. Dan orang lain salah. Karena sepanjang masih punya nafsu, pasti punya potensi salah. Karena itu turun ayat, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah menyimpulkan Anda suci, karena boleh jadi ada orang lain yang lebih baik dibandingkan dengan kita, dan Allah Maha tahu tentang itu. Oke? Tapi yang kedua, ini pengantar yang pentingnya, kalau pernah salah, jangan menyimpulkan saya terlanjur salah dan tidak ada kesempatan saya untuk kembali. Karena itu adalah bagian paling favorit bagi setan yang dibisikkan pada setiap umat manusia. Itu yang punya cuma setan. Jadi kalau ibu meyakini bahwa suaminya bukan malaikat, yang selalu baik, tapi dia tetap manusia yang punya potensi keliru, maka berbahagialah ketika suami melakukan kesalahan, itu tandanya suami ibu positif manusianya. Kalau ibu ingin berharap suami yang selalu sempurna, silahkan pilih kandidat dari malaikat. Saya yakin malaikat Israel sampai malam ini belum punya jodoh tuh. Anda juga sama, ketika mendapati istri berada dalam kesalahan, jangan vonis berlebihan, karena dia punya kesempatan untuk kembali. Tapi kalau ada manusia yang diingatkan tidak mau kembali, patut dicurigai dia sedang diprovokasi oleh setan. Itu poinnya. Jadi buktikan kita manusia, bukan setan yang selalu salah, bukan malaikat yang selalu soleh. Nah cuman persoalannya, dominan yang mana? Yang salah atau yang soleh? Saya tutup 150 Hijrah di kota Merv. Angkat tangan, Merv berada di daerah mana? 1 juta rupiah. Gak usah googling, gak usah. Angkat. Merv. Dah, waktu habis ya. Sekarang dia Turkmenistan, ya, Turkmenistan di dekatan Persia. Dulu abad ke-9 itu Bani Umayyah menguasai wilayah itu, membawa sifat-sifat keilmuan, punya peradaban, melahirkan banyak pemikir, orang-orang hebat, tapi juga kehidupan mulai berubah. Secara singkat, ada sosok yang namanya Bishr. Teman-teman mulai fokus di sini. Bapaknya namanya Harith. Seorang kaya, hartanya banyak, rumahnya besar. Ayahnya sukses. Bishr ini masih muda. Dan dia menikmati kekayaan ayahnya. Apa yang dia lakukan? Hampir tiap malam, hampir tiap hari. Dia undang penyanyi, dia undang penari. Jadi suasana rumahnya itu di set, ya, seperti diskotik. Nyanyi, nari, mabuk, itu hampir tiap hari. Pelan-pelan ya. Dan tidak ada yang paling ideal dalam hidupnya kecuali dunia semua. Udah larut. Dia muslim. Tapi hampir bisa dikatakan tidak sholat. Perbuatannya banyak maksiat.
Yang saya ingin katakan, satu hal, ada namanya kitab Tazkiratul Attar. Kitabnya bagus sekali. Mengisahkan satu kejadian yang menjadi titik balik dalam kehidupannya. Satu versi, beliau sedang lewat di jalan untuk pesta itu, tiba-tiba menemukan secari kertas di tanah. Ketika diambil kertas itu, tertulis pada kertas itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melihat itu, dia langsung mengeluarkan parfum mawarnya dan dia semprot kalimat itu untuk menjadi wangi, lalu dia simpan di rumahnya di tempat yang terbaik. Tahu apa yang terjadi? Ketika malamnya tertidur, di sosok yang sana, di tempat yang berbeda, ada seorang yang saleh, kiai, seorang alim minal ulama, malamnya bermimpi. Orang ini ahli ibadah, dekat dengan Allah, tiba-tiba malam dia bermimpi, mendengar suara memerintahkan, karena Bishr ini telah memperlakukan kalimatku dengan baik, dengan harum, dengan mulia, dan mensucikannya, maka aku pun berkenan untuk merubahnya jadi orang baik, memuliakannya, dan mengharumkan namanya di dunia dan di akhirat. Apa yang terjadi? Orang ini bangun dan dia kenal perilaku Bishr ini, maaf, seorang yang tidak bagus, bahasa kekinian disebut dengan berandal, ya, pekerjaannya tidak baik, dia kebingungan, dia wudhu lagi, ini sunnah, kalau bermimpi yang kurang baik, bangun, wudhu, doa, tidur kembali. Ternyata saat tidur, mimpinya sama. Maka masuk versi yang keduanya, dalam kitab yang lain, ini tergerak untuk datang mengingatkan, versi yang keduanya, tiba ketika lewat seorang alim, satu ulama, sedang pesta di rumah Bishr. Ada banyak yang bukan mahram, lagi minum, lagi macam-macam. Lewatlah kemudian orang ini, mengetuk pintunya, dibuka oleh asisten rumah tangga di rumah yang mewah itu. Pertanyaan cuma satu. Apakah pemilik rumah ini seorang yang bebas merdeka atau seorang hamba? Lalu asistennya berkata, oh ini bukan seorang hamba, ini orang bebas, orang merdeka. Apa kata ulama ini? Kalau dia memang orang bebas, orang merdeka, bukan hamba, silahkan, bebas-bebas saja. Kecuali dia seorang hamba yang suatu saat kembali pada tuannya, maka saatnya ia kembali dalam kehusuan dan kebaikan. Bishr dengar kalimat itu remang-remang, kaget dia. Lalu kemudian mengejar ke depan, orangnya sudah tidak ada, ditunjukkan arahnya, maka beliau lupa tidak menggunakan alas kakinya, dikejarlah orang itu, sampai kemudian berjumpa, dia katakan, apa yang Tuan tadi katakan saya dengar sekilas. Diulangi kalimat tadi secara singkat dari dua kejadian ini. Anda bayangkan, jatuh Bishr ini, ingat bahwa dia akan pulang, statusnya seorang hamba, bukan orang yang bebas yang tidak dimintai pertanggungjawaban, maka dia menangisi dirinya, dan sejak saat itu dia berjanji meninggalkan kehidupannya untuk beralih menjadi pribadi yang lebih baik. Sejak saat itu dia tidak pernah adakan pesta lagi. Dia mulai belajar agama dengan baik, dia berhijrah dengan cara yang benar, dia konsisten menjalani sisa kehidupannya, dia tawadhu dalam hidupnya, dan selama hidup untuk memutuskan, perhatikan kalimatnya, hubungan dia dengan kemaksiatan, dia memutuskan pada dirinya, saya ingin mengenang taubat saya kembali pada jalan yang baik. Ketika mengejar orang itu tanpa alas kaki, maka ia putuskan selama hidupnya nggak ingin pakai sendal, nggak ingin pakai alas kaki. Bahasa Arabnya hafi. Maka sejak saat itu dikenal dengan Bishr al-Hafi. Saking baiknya perubahannya, tiba jadi seorang kiai, jadi alim dan yang ulama, ahli fatwa, hafal hadis, dekat dengan Allah. Saking harumnya namanya, semua keledai yang ada di desa area itu, sampai kemudian di Baghdad, jalan-jalan yang dilewati oleh Bishr al-Hafi bin Haris al-Hafi, ini kisah nyata, tidak pernah ada satu hewan pun yang menumpahkan kotorannya di jalan itu. Satu kali, karena hidupnya telah berubah,
menjadi lebih baik, dia ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Dia perhatian pada orang kekurangan. Kalau nggak bisa beri, dia coba merasakan kekurangannya. Satu kali musim dingin, ada orang-orang fakir kedinginan karena bajunya kurang, beliau nggak bisa beli. Maka beliau lepas bajunya untuk merasakan hal yang sama dengan orang fakir itu. Lalu sodakohkan bajunya sebelum meninggal, dia pinjam pakaian temannya dan meninggallah saat mengenakan pakaian temannya itu dalam bentuk pinjaman. Semua yang melekat pada dirinya, semua sudah disodakohkan. Saat kejadian Bishr ini meninggal, besoknya ada seorang menunggangi keledai, lewat jalan yang biasa dilalui oleh Bishr, keledai itu menumpahkan kotoran. Maka orang ini berkata, hari ini Bishr telah meninggal. Maka dia umumkan di daerahnya, orang bertanya, dari mana engkau tahu kalau Bishr telah meninggal? Karena keledai yang biasa melewati jalan Bishr tidak pernah mengeluarkan kotoran. Hari ini dia mengeluarkan kotoran, aku yakin Bishr telah meninggal dunia. Dan benarlah di hari itu beliau telah berpulang dengan nama yang harum sampai hari ini. Di kalangan para ulama beliau sangat dikenal. Imam Ahmad bin Hambal sangat memuliakan, selalu konsultasi terkait hubungannya dengan Allah. Sampai muridnya berkata begini, ya Imam, Anda ahli hadis, ahli fikih, tapi kenapa Anda selalu datang ke tempat pemuda seperti itu? Kata Imam Ahmad, betul, dalam urusan fikih, urusan hadis, aku lebih pandai dari dia. Tapi dalam urusan mengenal Allah, dia lebih pandai dariku. Seseorang yang tadinya larut dalam kemaksiatan, datang satu titik perubahan pada dirinya, dia menjemput itu, dan itu mengharumkan namanya di seluruh kalangan makhluk, bahkan hewan pun tak sanggup membuang kotoran di jalan-jalan yang ia lalui, dan namanya abadi sampai dengan kini. Anda boleh search, silahkan cari Bishr Al-Hafi, dan Anda lihat kemudian bagaimana keajaiban itu terjadi. Poinnya adalah, ini yang ingin saya sampaikan, dan ini penutup pertemuan kita. Teman-teman, tidak ada manusia sempurna. Tapi seburuk apapun perbuatan tidak baik yang pernah kita kerjakan di masa lalu, Allah itu satu-satunya Tuhan yang melekatkan sifat sayang tanpa batas bagi zatnya. Sepanjang kita mau kembali, Allah pasti memberikan kesempatan dan jalan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Maka temukanlah titik balik itu. Karena kita punya Tuhan yang sangat berkasih sayang tanpa batas dan selalu memberikan sinyal pada setiap hamba yang bahkan menyimpulkan dirinya larut dalam maksiat, selalu diberikan titik yang mengingatkan dia untuk kembali. Tinggal pilihan, kembalikan pada diri kita. Apakah kita manusia atau memang setan yang berwujud manusia? Jika kita merasa kita manusia, temukan titik balik itu. Boleh jadi mungkin ketika melihat orang kok pulang dari sini, tiba-tiba melewati orang yang sedang sholat di masjid. Tiba-tiba melihat anak menghafal Quran. Itu titik balik yang mesti kita cari. Setiap kita pasti punya frekuensinya, pasti punya momentumnya. Begitu Anda mendapati itu, yakinkan, itulah tanda sayang dari Allah yang meminta kita untuk segera kembali menjadi pribadi yang baik. Mungkin itu adalah tanda akhir yang mengantarkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi saya menginginkan kita saling mendoakan. Melihat siapapun, tolong lihat dengan kacamata yang baik. Guru kami mengajarkan demikian. Jangan pernah menyimpulkan saya lebih baik dari dia. Lihat siapapun, pernah melakukan apapun dalam hidupnya, sepanjang dia masih hidup, dia punya hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya akhiri Quran surah 39 di ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Muhammad, viralkan pada semua hamba-Ku yang telah berlumur dosa dan kesalahan dalam hidupnya. Apapun itu. Yang pernah mabuk, yang pernah berzina, yang pernah mencela orang, yang pernah menipu, yang pernah korupsi, yang pernah nyogok, itu israf. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang yang telah Allah tebarkan tanpa batas dalam kehidupan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tanamkan, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, sungguh Allah
akan selalu mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan sepanjang kita mau kembali kepada Allah dengan niat dan kesungguhan yang benar. Mudah-mudahan pertemuan ini mengembalikan kita pada suasana yang baik, saling mendoakan dalam kebaikan. Ketika pribadinya baik, keluarganya baik, insya Allah bangsa kita pun, negara kita pun akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jelas insya Allah? Paham? Saya ulangi ya. Paham? Jelas? Baik. Masih beriman kita? Yakin? Nah, kalau yakin kita cek ya. Al-Ma'idah. Kita cek. Kita ambil dari ayat 100 sampai 101-nya. Ya ayyuhalladzina amanu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman. Kalau masih beriman, yakin tanpa ragu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Buktikan keberimananmu dengan cara bila satu uraian telah jelas disampaikan dan telah Anda pahami, maka jangan banyak mempertanyakan yang telah jelas itu sehingga bisa menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas sepanjang beriman. Paham insyaallah? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Oke.